Hai teman-teman, salam kenal, ketemu lagi dengan YouTube channel Tiga Anak Bangsa. Wah, teman-teman siapa nih yang pagi-pagi bangun tidur langsung minta naik sepeda? Sama nih, Tiga Anak Bangsa juga bangun tidur langsung pada main sepeda. Masya Allah, udaranya sejuk banget di sini. Oh iya teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang 8 fitrah anak yang sudah dijabarkan oleh almarhum Ustadz Haris Santosa. Kita belajar sama-sama yuk tentang 8 fitrah anak. Di sini saya mau membacakan tentang operasional framework FBE atau Fitrah Based Education. Nah, di sini Ustadz sudah menjabarkan tentang 8 fitrah anak. Kita belajar sama-sama ya. Di sini saya bacain aja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama, fitrah keimanan. Setiap anak lahir dalam keadaan telah terinstal potensi fitrah keimanan. Setiap kita pernah bersaksi bahwa Allah sebagai Rob, Kholikon, Rozikon, dan Malikan. Yang kedua, fitrah belajar dan bernalar. Setiap anak adalah pembelajar sejati yang tangguh dan hebat. Yang ketiga, fitrah bakat. Setiap anak adalah unik. Mereka masing-masing memiliki sifat produktif atau potensi produktif yang merupakan panggilan hidupnya yang akan membawanya kepada peran spesifik peradaban. Yang keempat, fitrah seksualitas. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan perempuan atau laki-laki. Tidak ada yang lainnya. Fitrah kelelakian bagi anak lelaki berbeda dengan fitrah keperempuanan pada anak perempuan. Fitrah kelelakian akan berkembang menjadi fitrah keayahan. Sementara fitrah keperempuanan akan berkembang menjadi fitrah kebundaan. Yang kelima, fitrah estetika dan bahasa. Setiap anak memiliki sense of aesthetic, rasa keindahan dan menyukai keindahan, serta keharmonian dan seterusnya. Apresiasi dan ekspresi atas keindahan muncul dalam seni, kesusastraan, arsitektur, dan seterusnya. Keindahan memiliki tingkatan dari indrawi, imaji, nazor atau nalar, dan ruhani, kemudian bermuara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anak juga diberi kemampuan berbahasa sebagai alat ekspresi keindahan, kemudian diaktualisasi oleh bahasa ibu oleh kedua orang tuanya. Yang keenam, fitrah individualitas dan sosialitas. Setiap manusia dilahirkan sebagai individu sekaligus juga makhluk sosial atau ketergantungan pada sekitarnya. Manusia memerlukan interaksi sosial dengan kehidupan sekitarnya. Sosialitas akan tumbuh baik sejak usia 7 tahun. Jika individualitas tumbuh utuh pada usia di bawah 7 tahun, di bawah 7 tahun anak belum punya tanggung jawab moral dan sosial. Yang ketujuh, fitrah jasmani. Setiap anak lahir dengan membawa fisik yang suka bergerak aktif dan panca indera yang suka berinteraksi dengan bumi dan kehidupan. Setiap anak suka kesehatan dan asupan yang sehat. Setiap indera juga suka menerima input yang membahagiakan dan menenangkan. Yang kedelapan, adab atau akhlak. Adab diimajikan positif, dibersamai, diteladankan, dipesonakan, bukan sebagai sebuah disiplin, sehingga Ananda suka melakukannya. Ini untuk pralatih umur 0-2 tahun dan 2-6 tahun. Adab tidak dibenturkan dengan perkembangan fitrah. Masya Allah ya teman-teman, jadi dari pemaparan yang tadi, Masya Allah ternyata dalam diri anak-anak itu sudah terinstal 8 fitrah dari Allah yang kita sebagai orang tuanya, kita tinggal membersamai anak-anak, merawat fitrahnya, menumbuhkan fitrahnya. Semoga kita dimudahkan untuk membersamai anak-anak kita. Di sini Ustadz Haris Santosa
memaparkan bahwa ketika Allah mengkaruniakan anak, berarti Allah Maha Tahu kalau kita mampu mendidiknya, maka akan dicurahkan berbagai keberkahan dan rezeki. Halo, ini Tete Mariam. Hayo, atuh tadi bertihip tanpa biay satu titatahna beitih tenang teman-teman tenang buang sampah ya di satu titatah tanah nanti itang-itang pada mati. Buanglah di tempat sampah. Tadi yang ngomong Afati, Masya Allah ya, Afati di sini lagi mungutin sampah di Setu Cita. Fitrah ke ayah bundaan. Hanya perlu mengikuti saja fitrah anak-anaknya tanpa perlu obsesi lebay. Karena setiap anak sudah Allah install fitrahnya sehingga sangat siap menerima kesolihan dan siap menerima kebenaran dan kitabullah. Juga Allah telah sediakan tahapannya agar tumbuh dan berkembang serta bergerak sesuai tahapan-tahapan itu. Jadi ikuti saja tahapan-tahapannya yang telah ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah dan dikembangkan oleh para sahabat dan ulama besar setelahnya. Allah Khalik telah menciptakan fitrah itu karenanya sesungguhnya Allah Hurobi secara mutlak bagi anak-anak kita juga fitrah dalam diri ayah bunda. Maka kita para orang tua hanya perlu menyambut memenuhi panggilan fitrahnya saja untuk mendidik selaras fitrah dengan dipadu kitabullah. Sesungguhnya Allah tak memanggil mereka yang mampu, tetapi memampukan mereka yang terpanggil. Sebenarnya Allah telah curahkan hikmah kepada seorang hamba sahaya biasa yang bukan nabi, bukan pula rasul, bukan tamatan perguruan tinggi ternama, yaitu Luqmanul Hakim. Namun ia sangat bersyukur dengan sepenuh syukur kepada Robnya, syukur kepada nikmat karunia fitrah diri dan fitrah anak-anaknya, sehingga Allah curahkan hikmah yang banyak dalam mendidik anak-anaknya, dan Al-Quran abadikan namanya di dalam Al-Quran. Teman-teman, terima kasih sudah menonton YouTube channel kita. Semoga bermanfaat. Dadah. Doain kita ya. Semoga selalu sehat.